Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahlan. Pemirsa kajian Ramadan MWCNU Kecamatan Geger yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di malam yang ke-13 daripada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita semua diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, sehingga dengannya kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji dan mengaji kalam para ulama, hadis Nabi maupun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kajian malam ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan tentang silaturahim. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan apa itu silaturahim maupun dalil-dalil agama tentang silaturahim, baik itu dalil hadis maupun dalil dari Al-Quran sendiri, sebelumnya marilah kita haturkan terlebih dahulu hadiah Fatihah kepada guru-guru kita, kepada para musannif, para ulama, karena fa insyaallah Al-Fakir malam ini akan membaca satu bab tentang silaturahim yang ada di dalam kitab Syarhu Muslim, Syarhun Nawawi 'alal Muslim, yang ada di dalam kitab syarahnya Imam Nawawi terhadap kitab Sahih Muslim. Oleh karenanya tentu kita berharap apa yang akan kita kaji malam ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang memang dikehendaki oleh para musannif yang menulis tentang syarah kitab Sahih Muslim tersebut. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il awliya wasyuhada wassalihin radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'a syekhina wa syukhina wa ila hadrati syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif wa usulihi wa furu'ihi وعد علينا من شفاعتهم وبركاتهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir di sini akan mengawali dengan sebuah ayat yang ada di dalam surah An-Nisa ayat ke-36. Bismillahirrahmanirrahim.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Disebutkan di sini, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Kaum muslimin, pemirsa kajian Ramadan MWCNU Geger yang kami hormati, sekilas ayat ini sepertinya tidak ada kaitannya dengan tema yang akan kita bahas malam ini, yakni tentang silaturahim. Karena sebenarnya ayat ini lebih kepada, kalau kita lihat tadi, sembahlah Allah. Ini kan masalah tauhid. Ini sudah jelas bahwa kita diciptakan memang untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun jauh. Nah, dalam konteks ini, bahwa silaturahim itu sebenarnya tidak hanya sebatas menjalin sebuah hubungan. Karena silaturahim ini kalau kita artikan secara tekstual, artinya adalah menjalin sebuah hubungan. Apakah hanya sebatas itu makna daripada silaturahim? Apakah hanya sebatas menjalin hubungan tanpa ada turunan-turunan pemahaman-pemahaman yang lebih luas tentang silaturahim? Tentu di dalam kontekstualisasinya silaturahim tidak sesempit itu kita memaknai tentang silaturahim. Dalam perintah Allah di sini, wabil walidaini ihsana dan seterusnya, ini juga sebenarnya adalah implementasi daripada silaturahim itu sendiri. Oleh karenanya, untuk memperkuat argumen ini, kami di sini akan membacakan bab silaturahim yang ada di dalam syarah Sahih Muslim yang dikarang sebuah karya Imam Nawawi Al-Kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Babu silaturahim wa tahrimi qati'iha. Bab tentang silaturahim dan keharaman untuk memutuskan silaturahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam sebuah riwayat dijelaskan ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Diriwayatkan bahwa ar-rahim itu digantung di atas arasy. Kemudian dia berkata, barang siapa yang menyambungku, artinya melakukan silaturahim, menjalin hubungan yang baik dengan sanak kerabat, dengan tetangganya, dengan orang-orang yang dia kenal, wasalahullah, maka Allah juga akan menjalin hubungan terhadap orang tersebut. Wa man qata'ani qata'ahullah. Namun sebaliknya, barang siapa memutusku, kata Ar-Rahim,
barang siapa memutusku, barang siapa memutus jalinan, memutus silaturahim, qata'ahullah, maka Allah pun akan memutusnya. Apa yang dimaksud dengan kalimat yang telah kita bacakan barusan? Yang dimaksud dengan kalimat tadi, qala al-Qadhi Iyad, menurut Qadhi Iyad, ar-rahim allati tusaluh wa tuqta'u innama hiya ma'nan minal ma'ani. Jadi sebenarnya ar-rahim itu, ini saya mengatakan ar-rahim jangan disalahartikan ya, karena ada ar-rahim itu adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang kita bahas bukan itu, bukan Ar-Rahim nama Allah, bukan. Yang berarti adalah kasih Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bukan itu. Tapi yang kita bahas di sini sudah jelas di awal adalah silaturahim. Lah, Ar-Rahim ya, kata Qadhi Iyad, Ar-Rahim yang disambung maupun diputus itu sebenarnya adalah maknan minal ma'ani, sebuah arti, sebuah ungkapan. Laisat bijismin. Jadi rahim di sini tidak memiliki bentuk, tidak memiliki tubuh, tidak memiliki jasad, bukan berupa jisim, bukan berupa benda yang kasat mata, yang real, yang konkret, yang bisa terlihat, bukan itu. Namun yang dimaksud dengan ar-rahim adalah innama hiya qarabatun wa nasabun. Jadi ar-rahim itu adalah kekerabatan, adalah nasab, hubungan darah, kekerabatan. Barangkali itu adalah saudara kita, barangkali itu adalah orang tua kita, barangkali itu adalah paman kita, saudara-saudara dari ibu kita, saudara-saudara dari ayah kita, anak dari paman kita, ataupun anak dari bibi kita. Lah, hubungan yang ada itu adalah ar-rahim. Jadi sekali lagi, ar-rahim itu hiya qarabatun wa nasabun, kekerabatan dan nasab. Tajma'uhu rahimu waladatin, yang mana hal itu disebabkan oleh rahimnya orang tua perempuan. Rahim ya, rahim orang tua perempuan. Wa yattasilu ba'duhu bi ba'din fasummiya dzalikal ittisal rahiman. Lah, jadi persambungan-persambungan itu, kekerabatan itulah yang kemudian disebut dengan rahim. Seperti itu. Wal makna la yata'atta minhul qiyam walal kalam. Lah, maka kemudian makna itu ya, hal yang kasat mata ini, hal yang tidak memiliki jisim ya, hal yang tidak memiliki tubuh, ini sebenarnya tidak mungkin untuk berdiri, walal kalam, dan juga tidak mungkin untuk berkata-kata. Lalu kenapa kemudian tadi di dalam kalimat di awal itu dijelaskan ar-rahim mu'allaqatun bil arsy taquluh. Rahim diletakkan di arasy, kemudian dia berkata. Dan kenapa ada kalimat itu? Maksudnya apa di situ? Fayakunu dzikru qiyamiha huna wa ta'alluquha isti'aratun ala adatil Arab. Jadi
Disebutkan bahwa Ar-Rahim itu ada di Arash, kemudian berkata seperti yang tadi itu, barang siapa menyambungku maka Allah akan menyambungnya, barang siapa memutusku Allah pun akan memutusnya. Itu sebenarnya adalah isti'arah. Apa itu isti'arah? Nah, jadi isti'arah ini adalah sebuah seni untuk mengungkapkan sesuatu secara imajinatif. Jadi seakan-akan Ar-Rahim itu hidup dan berkata seperti itu. Seakan-akan Ar-Rahim itu hidup dan berkata. Namun sebenarnya ada Ar-Rahim itu adalah hanya ada di dalam pikiran kita. Itu adalah sebuah hubungan kekerabatan. Tidak ada bentuknya, tidak ada jiwanya. Jadi yang dimaksud dengan kalimat tadi bahwa Ar-Rahim itu berkata, itu adalah sebuah isti'arah, sebuah seni untuk mengaktualisasikan sesuatu secara imajinatif. Kenapa itu dilakukan? Hal itu dilakukan wal muradu ta'zimu sya'niha wa fadilati wasiliha. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mengagungkan terhadap yang namanya silaturahim itu sendiri, dan juga untuk mengagungkan terhadap fadilah orang-orang yang melakukan silaturahim. Wa azimu ismi qati'iha. Namun jangan lupa, hal ini juga dimaksudkan untuk mengagungkan betapa besar, ya, menggambarkan betapa besar dosa daripada orang-orang yang memutus silaturahim. Dilanjutkan di sini, wa qala wa yajuzu ay yakuna al murad qama malakun minal malaikati wa ta'allaqa bil arsy wa takallama ala lisaniha bihadza bi amrillahi ta'ala. Namun ada pula sebagian ulama yang memahami bahwa yang dimaksud dengan kalimat tadi itu sebenarnya bukanlah Ar-Rahim di dalam kalimat silaturahim itu, bukan. Artinya bukan isti'arah, tapi yang melakukan demikian itu adalah satu malaikat, ya, adalah malaikat, ya, bukan seorang, ya. Soalnya kalau saya katakan seorang, malaikat ini bukan orang. Jadi adalah satu malaikat, adalah malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan kalimat tadi itu. Man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Nah, ini pengertian kedua daripada kalimat di atas tersebut. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Qadhi Iyad. Selanjutnya, apa sebenarnya as-silah itu apa, dan ar-rahim juga apa? Qala al-ulama, para ulama berkata. Jadi dalam hal ini memang al-faqir tendensinya adalah para ahlul ilmi, ya. Jadi al-faqir tidak mengungkapkan pendapat pribadi, namun hanya membacakan isi daripada kitab Syarhun Nawawi 'alal Muslim. Qala al-ulama wa haqiqatus silati al-'atfu. Jadi menurut para ulama, hakikat esensi daripada as-silah itu adalah al-'atfu. Jadi esensi daripada hubungan itu adalah kecondongan hati, adalah kasih sayang. Nah, ini kasih sayang. Kemudian warrahimu warrahmati faslatullahi subhanahu wa ta'ala ibaratun an lutfihi bihim wa rahmatihi iyahum. Lah, sementara
Mohon maaf. Jadi saya bacakan lagi, qala al-ulama'u wa haqiqatus silati al-'atfu war-rahmatu. Nah, begitu. Jadi hakikat daripada as-silah adalah al-'atfu war-rahmah. Kedermawanan hati dan juga kasih sayang. Fasilatullah. Nah, sementara lalu apa yang dimaksud dengan kata-kata di atas tadi, wasolahullah? Kan tadi di atas ada kata-kata wasolahullah. Allah akan menyambung kepada orang tersebut. Nah, itu maksudnya apa? Orang yang melakukan silaturahim akan disambung oleh Allah. Lah, maksud dari kalimat ini apa? Fasilatullah ibaratun an lutfihi bihim wa rahmatuhu iyyahu. Jadi yang dimaksud dengan Allah menyambung silaturahim dengan orang yang melakukan silaturahim adalah Allah akan mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya terhadap orang-orang tersebut. Wa atfuhu bi ihsanihi wa ni'amihi. Jadi Allah kemudian akan mencurahkan kasih sayangnya, akan memberikan kebaikan-kebaikan terhadap orang tersebut. Nah, ini. Jadi jelas bahwa yang dimaksud Allah akan menyambung orang tersebut, artinya Allah akan mencurahkan kasih sayangnya terhadap orang tersebut. Dilanjutkan di sini qala al-Qadhi Iyad, dan Qadhi Iyad berkata wala khilafah anna silatar rahimi wajibatun fil jumlatih. Jadi hukum daripada silaturahim itu sendiri adalah wajib. Ini secara global, artinya secara garis besar melakukan silaturahim, menjalin hubungan yang baik terhadap sanak saudara, kerabat, tetangga, itu adalah suatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa qati'atiha maksiyatun kabiratun. Sementara orang yang memutus silaturahim berarti dia telah mengerjakan kemaksiatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hukum silaturahim itu wajib, dan memutus silaturahim adalah kemaksiatan. Artinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ada ancaman-ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut telah melakukan dosa ketika dia memutus silaturahim. Namun demikian, walakin as-silatu darajatun ba'duha arfa'u min ba'din. Namun demikian, bahwa silaturahim ini ada beberapa tingkatan. Ya, jadi walaupun tadi di awal disebut silaturahim ini wajib, namun silaturahim ini memiliki beberapa tingkatan, di mana sebagian yang lain tentu lebih tinggi dari sebagian yang lain. Jadi bisa kita pahami, ada yang grade-nya mungkin A, ada yang grade-nya B, ada yang grade-nya C, dan seterusnya dan seterusnya. Wa adnaha tarkul muhajarah. Lah, paling rendahnya silaturahim adalah tidak bersengketa, tidak saling, bukan berdebat ya, tidak bersengketa, tidak bertengkar lah, seperti itu. Artinya walaupun barangkali ya, walaupun kita ini tidak melakukan kebaikan terhadap tetangga kita, terhadap saudara-saudara kita, setidaknya
kita tidak bertengkar dengan saudara kita, kita tidak bertengkar dengan orang tua kita, kita tidak bertengkar dengan sepupu-sepupu kita, tetangga kita, ini sudah dianggap melakukan silaturahim. Wasilatuha bil kalami walau bis salami. Lah, lalu selain daripada itu, cara melakukan silaturahim itu bisa dengan ucapan, walaupun ucapan itu hanyalah mengucapkan assalamualaikum. Makanya sering barangkali kita jumpai seperti di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, amalkan 3S: senyum, salam, sapa. Nah, ini sebenarnya adalah mengamalkan daripada perintah silaturahim. Dan dengan kita melakukan itu, kita sudah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil qudrati wal hajati, faminha wajibun wa minha mustahabbun. Jadi silaturahim ini juga karena tadi disebutkan ada tingkatannya, maka tentunya hal itu akan berbeda sesuai dengan kadar dan kebutuhannya. Sebagian silaturahim itu bisa wajib, namun sebagian yang lain bisa saja sunat, seperti itu, disunahkan. Namun demikian, wakhtalafu fi haddir rahimi allati tajibu silatuha. Para ulama berbeda pendapat di dalam batasan ar-rahim yang wajib kita sambung. Artinya begini, kita ini wajib melakukan silaturahim itu kepada siapa? Lah, ini ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Siapa saja yang wajib kita melakukan silaturahim. Faqila huwa kullu rahimi mahramin. Ada sebagian pendapat yang mengatakan kita wajib melakukan silaturahim terhadap mahram. Mahram itu apa? Mahram itu adalah orang, kalau ibaratnya laki-laki dan perempuan, ya, mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Saudara kita, saudara ibu kita, nenek kita misalnya. Nah, ya, dengan orang-orang ini, ya, ini kita wajib melakukan silaturahim. Jadi ini adalah silaturahim yang tingkatannya wajib. Wahtajja hadzal qail bi tahrimil jam'i bainal mar'ati wa ammatiha. Dasar yang dijadikan hujjah, dijadikan argumen oleh ulama yang berpendapat demikian adalah haramnya mengumpulkan antara seorang wanita dengan bebeknya di dalam satu pernikahan. Nah, ini menjadi dasar bahwa melakukan silaturahim dengan bebek, dengan ya mahram, ya intinya dengan mahram, orang-orang yang haram kita nikahi, itu adalah wajib. Nah, sementara kalau sepupu, ya anaknya paman misalnya, itu kan boleh dinikahi, apalagi 2 pupu, 3 pupu, sampai tidak ketemu pupunya, ya, itu boleh dinikahi. Maka orang-orang ini menurut pendapat ulama ini tidak wajib kita melakukan silaturahim. Namun jangan diartikan, oh kalau tidak wajib berarti boleh kita bertengkar dengan mereka misalnya. Ya, tidak juga. Nah, karena dalam ayat tadi kan jelas ada kata-kata wal jari dzil qurba wal jari. Nah, jadi dalam ayat tadi dijelaskan kita wajib melakukan kebaikan terhadap tetangga dekat, kerabat. Artinya itu sudah mengikat bahwa walaupun tidak wajib melakukan silaturahim, ya kita juga tidak boleh berbuat tidak baik terhadap mereka.
Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, dilanjutkan di sini ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Ya, la yadkhulul jannata qati'un. Artinya tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala orang yang memutus silaturahim. Wah, ini ancamannya berat sekali. Luar biasa ini. Nauzubillahi min dzalik. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Hadis ini ditakwil oleh para ulama dengan dua takwilan. Yang pertama, ahaduhuma hamluhu alaman yastahillu al-qat'iyatah. Hadis ini diarahkan kepada orang yang menghalalkan melakukan atau memutus silaturahim bila sababin wala syubhatin ma'a ilmihi bitahrimiha. Jadi ada orang yang sengaja memutus hubungan baik, memutus silaturahim tanpa sebab, tanpa syubhat, dan dia tahu bahwa itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau melihat takwil ini menjelaskan juga bahwa tidak semua silaturahim itu diharamkan. Tidak semua qat'ur rahim, memutus hubungan, memutus kekerabatan itu tidak semua diharamkan. Artinya kalau memang ada sebab yang secara syariat kita harus memutus kekerabatan dengan orang tersebut, maka yaitu diperbolehkan. Contoh semisal ada keluarga kita, naudzubillah, yang keluar dari agama Islam misalnya. Kita ajak dia kembali, tidak mau sudah. Maka dalam hal ini, atau begini saja, semisal ini, keluarga kita, anggaplah istri kita semisal. Istri kita itu keluar dari Islam. Nah, ini secara hukum fikih harus ditunggu dulu. Ditunggu sampai batas tertentu. Kalau dia kemudian tidak mau kembali masuk Islam, ini kan harus ditolak. Artinya di sini kan memutus hubungan. Namun yang demikian ya tentu tidak akan termasuk ke dalam ancaman memutus silaturahim sehingga dia tidak masuk surga. Tidak, karena memang ada alasan syar'i yang mengharuskan dirinya untuk melakukan hal itu. Lah, jadi kembali lagi, menurut para ulama yang dimaksud dengan hadis tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim adalah orang yang menghalalkan melakukan memutus silaturahim itu tanpa adanya sebab yang diperbolehkan oleh syara. Kenapa kok sampai ancamannya dia itu tidak akan masuk surga? Fahadha kafirun yakhludu finnar wa la yadkhulul jannata abadan. Karena dengan dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, berarti dia telah menjadi kafir, dan orang kafir akan kekal di neraka, tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Nah, ini alasannya. Jadi kembali lagi bahwa orang kalau dia menghalalkan, sebenarnya ini apapun ya, apapun, menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan sebenarnya dia tahu bahwa itu adalah haram, namun dia menghalalkan hal tersebut di dalam keyakinannya, maka berarti dia telah keluar dari Islam. Dan bila dia telah kafir, maka berarti dia tidak akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu takwilan pertama tentang hadis la yadkhulul jannata qati'un. Watsani maknahu wa la yadkhuluha fi awwalil amri ma'as sabiqin. Takwilan kedua, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hadis di atas, orang yang memutus kekerabatan itu tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang terdahulu. Tidak akan masuk surga pertama kali. Bal yu'aqabu bi ta'akhurihi. Namun dia akan disiksa oleh Allah dan akan diakhirkan masuk surganya. Artinya selama dia masih memiliki keimanan, dia tahu bahwa itu diharamkan dan dia tidak menghalalkannya, dia nanti akan masuk surga juga, namun diakhirkan terakhir. Kemudian apa fadilah daripada silaturahim? Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa senang, barang siapa ingin agar rizkinya dilapangkan oleh Allah, agar umurnya ditambah, maka lakukanlah silaturahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum saya menjelaskan takwilan daripada hadis tersebut, terlebih dahulu saya akan mengajak pemirsa untuk berpikir, kenapa silaturahim ini bisa menambah rezeki, bisa memperbanyak rezeki. Dalam konsep bisnis atau mungkin dalam konsep marketing ya, penting kita itu untuk memiliki network atau jaringan. Jaringan ini penting untuk memperlancar bisnis kita. Dan silaturahim ini ya itu adalah jaringan sebenarnya. Kita banyak mengenal orang, banyak relasi. Jadi dengan melakukan silaturahim kita akan banyak relasi. Dan ya tentu sudah lumrah ketika orang itu banyak relasinya, banyak rekannya, tentunya peluang-peluang bisnis ataupun peluang-peluang rezeki itu potensinya lebih besar untuk dia dapatkan daripada orang yang tidak memiliki relasi. Taruhlah semisal kita ingin bekerja di satu perusahaan, namun kita tidak mengenal satupun orang di perusahaan tersebut, maka kemungkinan untuk kita diterima sangat kecil. Kalau tidak diterima, maka kemungkinan untuk mendapatkan rezeki ini secara logika juga sangat kecil. Namun sebaliknya, kalau kita banyak relasi, banyak orang yang kita kenal di situ, cak madure nang kuiring delem, ya maka tentunya peluang kita diterima juga lebih besar, dan peluang kita untuk mendulang rezeki dari pekerjaan itu juga lebih besar. Nah, ini sebenarnya adalah silaturahim. Jadi silaturahim itu jangan diartikan secara sempit. Silaturahim ini luas pengertiannya, memperbanyak teman, memperbanyak relasi, memperbanyak mitra. Itu adalah bentuk daripada pengamalan silaturahim. Nah, kita kembali lagi kepada hadis di atas. Jadi di dalam hadis ini sebenarnya ada satu pertanyaan. Ada pertanyaan umum, yaitu fafihi su'alun masyhurun wa huwa annal ajalah wal arzaqah muqaddaratun la tazidu wa la tanqusuh. Jadi sebenarnya rizki, umur itu kan tidak mungkin berkurang atau bertambah. Rizki itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Rizki kita tidak akan tertukar dengan orang lain. Apa yang menjadi milik kita akan kita dapat bagaimanapun caranya. Apa yang tidak menjadi rizki kita, yang bukan rizki kita, tidak akan pernah kita dapat sekuat apapun,
sebesar apapun kita berusaha untuk meraihnya. Ini konsep dasarnya seperti itu. Loh, lalu kenapa di dalam hadis tadi itu dijelaskan bahwa silaturahim bisa melancarkan rezeki dan bahkan bisa memperpanjang umur gitu. Padahal umur juga tidak mungkin bertambah. Dijelaskan di dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajalnya sudah sampai, ya maka dia akan mati, akan meninggal. Tidak akan bertambah walaupun sedetik, juga tidak akan berkurang walaupun sedetik. Lah, apa yang dimaksud dengan hadis man ahabbah ayub satolahu fi rizkihi wa yunsa'ulahu fi atharihi falyasil rahimahu. Nah, para ulama menjelaskan di sini sebenarnya banyak jawaban para ulama. Wa ajabal ulama'u bi ajwibatin. Jadi ulama banyak jawaban terhadap pertanyaan ini. Namun as-sahihu minha, jawaban yang paling benar dari sekian jawaban itu, anna hadhihi ziyadata bil barakati fi umrihi wat taufiqi lit ta'ati wa imarati awqatihi bima yanfa'uhu fil akhirati wa siyanatiha anid diya'i fi ghairi dzalika. Jadi yang dimaksud silaturahim itu bisa memperpanjang umur adalah umurnya akan barokah dan dia akan mendapat pertolongan dari Allah di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta dia akan menggunakan waktunya itu, waktu yang dia miliki, kelapangannya itu, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat terhadap bekal akhiratnya. Dan dia akan terjaga dari menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun tidak bermanfaat kelak di akhirat. Nah, ini yang dimaksud dengan silaturahim itu memperpanjang umur. Jadi bukan umurnya tambah panjang, enggak. Tetap ya, dalil Al-Quran tadi, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, itu tetap tidak berubah. Kalau memang umur 60 meninggal, ya akan meninggal, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, tapi umurnya akan berkah, akan mudah mengerjakan ibadah kepada Allah. Nah, itu jawaban yang sahih. Kemudian jawaban kedua dari para ulama menjelaskan hadis di atas, wasani annahu bin nisbati ila ma yadhharu lil malaikati, bahwa hal tersebut yang dimaksud bisa panjang umur itu, hal tersebut dinisbatkan dengan apa yang diketahui oleh para malaikat. Wa fil lauhil mahfuzi wa nahwi dzalika fayadhharu. Jadi para malaikat ini mengetahui terhadap umur manusia yang ada di lauhil mahfuz ataupun semacamnya. Fayadhharu lahum fil lauhi anna umruhu sittuna sanatan. Misal di lauhul mahfuz, apa yang diketahui oleh para malaikat bahwa umur si fulan ini adalah 60 tahun, illa ayyasila rahimahu, kecuali bila dia melakukan silaturahim. Bagaimana kalau dia melakukan silaturahim? Fa in wasalaha zidalahu arba'un. Kalau dia melakukan silaturahim, umurnya akan ditambah 40 tahun. Nah, jadi di lauhil mahfuz ada tertulis seperti itu. Fulan ini umurnya 60, tapi kalau dia melakukan silaturahim akan ditambah 40, seperti itu.
Wa qad alimallahu subhanahu wa ta'ala ma sayaqa'u lahu min dzalik. Sementara ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh orang tersebut. Artinya Allah sudah tahu dan sudah mentakdirkan bahwa orang tersebut akan melakukan silaturahim, sehingga nantinya yang asalnya umurnya itu 60 akan dikasih bonus, akan dikasih tambahan waktu 40 tahun sehingga menjadi 100 tahun. Nah, ini jawaban kedua dari para ulama. Nah, ini juga yang dimaksud dengan firman Allah, yamhullahu ma yasha. Allah bisa menghapus apa yang dikehendaki oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Namun tentunya qada qadarnya Allah berdasarkan ilmunya Allah di zaman azali, yaitu sudah ada semuanya, seperti itu. Kemudian wasalisu, jawaban ketiga dari para ulama, al-muradu baqa'u dzikrihil jamil ba'dahu fa ka'annahu lam yamut. Jadi yang dimaksud dengan orang panjang umur itu artinya orang yang melakukan silaturahim akan panjang umur, itu maksudnya adalah namanya akan tetap harum, dia akan tetap disebut kebaikan-kebaikannya walaupun dia telah meninggal, sehingga seakan-akan dia itu tidak meninggal karena semasa hidupnya dia baik, pada tetangganya baik, dia dermawan, suka menolong, suka membantu orang yang kesusahan, sehingga ketika dia meninggal tetangganya selalu mengenang kebaikannya, tetangganya selalu menyebutkan kebaikannya, seakan-akan dia tidak meninggal. Seperti para ulama as-salafus soleh, seperti Syekhuna Khalil misal, seperti Kiai Hashim Asy'ari, walaupun beliau ini sudah wafat, sudah 100 tahun yang lalu meninggal Syekhuna Khalil. Insyaallah tahun ini kita akan memperingati haul kematian beliau yang ke-101. Walaupun beliau sudah 100 tahun yang lalu wafat, namun sampai hari ini selalu dikenang seakan-akan beliau itu tidak pernah wafat. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah 1400 tahun yang lalu wafat, namun beliau selalu dikenang, bahkan dirindukan oleh umatnya seakan-akan beliau itu tidak pernah wafat. Lah, inilah fadilah daripada silaturahim. Maka namun pendapat yang terakhir ini menurut Qadhi Iyad adalah pendapat yang lemah dan batil. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, barangkali demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan tentang tema malam ini, yaitu silaturahim, mulai dari hukumnya yaitu wajib sesuai tingkatannya, kemudian tata caranya bisa dengan ifsya'us salam dan yang lain semacamnya, kalau bisa kita melakukan kebaikan pada orang tersebut. Kemudian dari sisi fadilahnya yang sudah kita bahas terakhir barusan, bila ada hal-hal yang kurang berkenan, Al-Fakir mohon maaf, karena sesungguhnya bila ada kebaikan itu murni semata-mata karena fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bila ada kesalahan itu karena kekurangan Al-Fakir, karena sedikitnya ilmu yang dimiliki oleh Al-Fakir. Wal'iyadzubillah, semoga kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.